Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sebuah kajian mendalam yang penting. Di hadapan kita ada sebuah dokumen fundamental, yaitu Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Secara khusus, kita akan memfokuskan perhatian kita pada satu pasal yang krusial, pasal 37 dalam bab 18, yang seluruhnya membahas tentang kerjasama. Nah, tujuan kita adalah untuk membedah dan memahami visi yang terkandung di dalamnya. Bagaimana pemerintah sementara merancang interaksinya dengan dunia luar? Mari kita bedahin. Betul sekali. Dan apa yang menarik di sini adalah bahwa pasal ini lebih dari sekedar daftar keinginan. Ini sebuah kerangka strategis yang sangat terstruktur. Ini menunjukkan sebuah cetak biru tentang bagaimana sebuah pemerintahan berencana membangun hubungan diplomatik, ekonomi, dan bahkan budaya di panggung global. Jadi, pertanyaannya bukan hanya tentang dengan siapa, tapi juga bagaimana kerjasama itu akan dijalankan. Mari kita mulai dari dasarnya ya. Ayat 1. Bunyinya sederhana, pemerintah sementara menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Nah, sekilas ini terdengar sangat mendasarkan, tapi ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Langsung ditetapkan adanya dua jalur utama. Coba Anda bayangkan, ini berarti pendekatan yang seimbang antara diplomasi formal dan hubungan langsung dengan masyarakat. Tepat. Dan ini menunjukkan pemahaman yang sangat modern tentang hubungan internasional. Di dunia sekarang, kekuasaan dan pengaruh itu tidak hanya dimiliki oleh negara. Dengan secara eksplisit menyebutkan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, konstitusi ini mengakui pentingnya apa yang disebut soft power. Jadi, ada jaringan masyarakat sipil, ada sektor swasta sebagai mitra yang setara dalam pembangunan bangsa. Disinilah bagian yang menjadi sangat menarik ketika kita berbicara tentang kerjasama antar pemerintah di ayat 2. Di sini disebutkan secara rinci 7 bentuk kerjasama. Bilateral, multilateral, subregional, regional, interregional, internasional, dan global. Mungkin kita bisa jelaskan sedikit ya untuk pendengar. Bilateral itu kan satu lawan satu dengan negara lain. Betul. Lalu multilateral melibatkan banyak negara, seperti di PBB. Iya, betul. Dari antar kawasan sampai forum dunia. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, daftar ini bukanlah sekedar penjabaran teknis. Ini adalah sebuah pernyataan ambisi. Ini menunjukkan keinginan untuk terlibat aktif di setiap tingkatan panggung diplomatik. Tidak ada level yang terlewat, kan? Jadi ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting ya. Strategi apa yang sebenarnya ingin disampaikan dengan pendekatan berlapis seperti ini? Nah, ini mengisyaratkan sebuah kebijakan luar negeri yang proaktif dan multidimensional. Mereka berusaha mencari pengakuan dan kemitraan dimanapun peluang itu ada, dari tetangga terdekat hingga lembaga global. Sekarang, mari kita lihat jalur kedua yang tak kalah pentingnya. Kerjasama dengan lembaga non-pemerintah di ayat 3. Di sini ada 5 bidang yang disebutkan. Pertama, perdagangan dan investasi. Ini tentu pilar ekonomi ya, fokusnya pada kesejahteraan. Betul. Lalu yang kedua, riset dan teknologi. Ini menunjukkan fokus pada masa depan, pada inovasi dan pengetahuan. Ya. Ketiga, kebudayaan dan olahraga. Ini cara membangun jembatan antar manusia melalui diplomasi budaya. Iya, ini menarik sekali. Kemudian keempat, keagamaan. Sebuah pengakuan atas peran komunitas dan dialog berbasis keyakinan. Dan yang terakhir, advokasi. Ini sangat spesifik, menyoroti pentingnya kerjasama dengan kelompok yang mendukung perjuangan hak asasi manusia. Kelima pilar ini menunjukkan sebuah visi yang holistik dalam membangun bangsa. Jadi, ini bukan hanya tentang politik. Ini tentang menciptakan masyarakat yang sejahtera, modern, dan berbudaya. Dan penyebutan advokasi secara khusus itu sangat signifikan. Ini adalah pengakuan yang sadar dan strategis akan pentingnya jaringan solidaritas internasional. Pendekatan yang sangat pragmatis ya. Sangat pragmatis. Sebagai penutup pasal ini, ayat 4 menyatakan bahwa hal-hal lain menyangkut kerjasama diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Jadi apa artinya ini semua? Artinya konstitusi ini menyediakan kerangka besarnya, prinsip-prinsip utamanya, tapi detail teknisnya akan diatur dalam produk hukum yang lebih fleksibel. Nah, ini adalah elemen desain konstitusional yang sangat cerdas. Ini memberikan visi yang jelas di 3 ayat pertama, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintahan di masa depan untuk beradaptasi.
Dunia kan selalu berubah. Tentu. Dan perjanjian kerjasama memerlukan aturan yang bisa disesuaikan. Dengan menyerahkan detailnya kepada undang-undang, konstitusi ini memastikan kerangka dasarnya tetap kokoh, sementara implementasinya bisa tetap relevan. Jadi dari pembahasan singkat kita atas pasal 37 ini, terlihat sebuah visi kerjasama yang sangat komprehensif, sebuah strategi yang berlapis, mencakup diplomasi formal, kemitraan ekonomi, hingga pertukaran budaya dan advokasi. Ini sebuah cetak biru yang jelas. Tepat. Ini adalah cetak biru tentang bagaimana pemerintah sementara West Papua bercita-cita untuk berinteraksi dengan komunitas global. Nah, ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting untuk Anda renungkan. Dengan kerangka kerja yang begitu rinci dan ambisius ini, dari kerjasama bilateral hingga advokasi global, kemitraan tunggal manakah, baik dengan pemerintah atau non-pemerintah, yang menurut Anda paling krusial untuk dibangun pertama kali? Kemitraan mana yang akan menjadi batu penjuru untuk mewujudkan semua visi lain yang tertulis di sini? Tuhan memberkati West Papua, Papua Merdeka.